ada. Kudus dari surga. Memang nggak ada, memang nggak ada rupanya daging dari surga. Loh, ada daging di surga. Tubuhnya itu yang apa? Makanya kutanya, apanya Yesus yang dari surga? Roh Kudus. Aku pun punya Roh Kudus. Tubuhnya Tadi dari kan Rai bilang Maria. jiwanya kita ini dari dari Rai Maria. Hembusan Tuhan kan Makanya berarti dari manusia. surga. Enggak. Oh, Begini, berarti satu-satu. jiwanya saya ini Teman-teman, dari satu-satu. surga. Kalian harus maklum sama Sekarang Marmar ya. bedanya Karena saya sama Marmar ini. Yesus apa dong? Bentar Marmar. Bedanya saya dengan Gini, Yesus kalian apa harus dong? maklum dengan Marmar ini. Sama-sama Karena jiwa Marmar ini tubuhnya akhirnya dari dia tubuh dan bulan tanah. Diam dulu debatnya. Dia bicara. Tubuhnya kita, saya dan Kamu Yesus bisa sama bicara, dong. tahu. Tubuh sama-sama dari Laki-laki debu dan suruh tanah. dari Jiwanya basement. jiwa dari Tuhan. Banyak melantar Bedanya saya perempuan. dengan Yesus apa Turun, dong, turun, Paul? turun. Jawab, Paul. Kan ada Apa bedanya pimpinannya, saya dengan Yesus, laki-laki. Paul? Jawab. Kalau Bedanya saya dengan turun, Yesus turun, apa, turun, Paul? turun. Sama-sama dari debu dan tanah. Marmar Kau itu dari bilang. bapak sama ibumu. Mana, Udah, intinya Bukan. sama-sama debu dan Di masa tanah. bukan. Jiwanya dari jiwanya Marmar Tuhan. ini Nggak hakikatnya beda. tanah Jadi dan bedanya debu. di mana? Kalau cuma Bukan perkara roh. cuma dari Dari mani kakek. itu gak jadi masalah. Yang saya tanya Dari bedanya kakek saya itu ya, dengan Yesus si di Marmar. mana? Toh sama-sama dari debu dan tanah tubuhnya, sama-sama Kok dari dari kakek Tuhan sih? dan rohnya. Aku agak Terus curiga mana nih, bedanya agak lain Paul, Oto, goblok? Bedanya apa? Kayak gini lah. Makanya Bedanya malah kak apa, mama Paul? kayak gini. Aduh. Apa bedanya Paul? Yang berarti Yesus sama dengan saya manusia biasa. Makanya Terus Paul. Tuhankan Paul. Aduh Paul marah maklum karena gini Marmar ini. Paul. Iya, Marmar ini hakikatnya tanah dan debu. يا هدي يا بشير يا طبيب دع بي الله خير خلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semuanya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat dan berkahnya dan jadikan ujung dari dunia hingga akhirat. Insyaallah. Dan apapun kebutuhan kita, tanpa muslim mengenal Rasulullah para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta. Insyaallah. Di naungan Allah telah iman dan naungan selain daripada naungannya. Insyaallah. Amin. Amin. Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membahas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Kristen versus Kristen dan saling caci maki ya. Ini ada seorang Kristen ya, semi Kristen semi Yahudi, Mesianik namanya. Nama sektenya itu Mesianik. Nah, yang membuat lucu ya. Orang-orang Mesianik ini ketika menafsirkan kitabnya orang Yahudi itu seenak perut mereka sendiri, gitu ya. Seolah-olah macam mereka lah yang tahu grammar dan kosakata bahasa Ibrani, gitu. Tapi mereka tidak tahu bahasa Ibrani. Dan yang Kristen Protestan itu luar biasa ya, ngototnya ya, ketika ngotot makanya yang sedikit tahu isi kitab ini ya, dengan tafsiran merasa bahwanya kitabnya Yahudi itu adalah kitab mereka ya, orang-orang Mesianik ini mereka sampai mengamuk kamu muslimin yang ucapan yang pokoknya lucu ya, bodoh dan tolol itu keluar semua dari lisan mereka. Jadi bikin kita tertawa, jamin ngakak kalau sudah Kristen sama Kristen itu berdebat. Oke, demikian kamu muslimin videonya. Jadi firman itu menjadi manusia itu jadi ada. Tuhan. Firman itu menjadi nggak boleh manusia itu bohong orang. Tuhan tolong. Itu terjemahan yang Kan yang salah. dituju manusia yang ada. Aduh, gini ya, saya kasih tahu kawan-kawan ya. Ya, Elai juga menggunakan. Jadi sebenarnya di hal-hal yang lain yang tidak berhubungan dengan Tuhan Yesus, Elai itu pintar loh kawan, serius. Elai itu sangat pintar. Apa terjemahan yang tidak berhubungan dengan Tuhan Yesus itu benar terjemahannya, pintar. Tenang kalian ngelawan si Malik ini kalian nggak Iya boleh. harus tenang. Oke, gini dulu. Coba host perbesar dulu nih host. Sebentar, saya kasih contoh dulu Pak. Ini Sebentar. Egeneto. Aduh. Egeneto Oh, itu, besar luas. iya, ini Egeneto. Bentar, sedikit lagi. Oh ya udahlah. Itu Egeneto ya.
Egeneto itu ya, kalau egenesis ya terjadi, ya egenesis menjadi, egeneto telah menjadi. Itulah perubahan-perubahan tadi. Ah, kalau jadi tidak ada di sini dikatakan tampil Pak Malikil. Saya geser nih, menjadi. Ya, tapi sekali-sekali. Tapi di atasnya apa tuh? Intinya bukan. Tidak ada di sini dikatakan tampil, telah terjadi. Kakekku, intinya bukan kayak Judika tampil di panggung kan? Iya, bukan. Jadi egeneto aslinya ini. Egeneto telah menjadi. Ini yang kata egeneto kata ketiga nih ya. Itu egenegoe baru egenesis enegeto. Ya. Jadi kalau kita tarik ke bawah, terjadi, menjadi, telah menjadi. Egeneto telah menjadi. Gak ada di sini tampil. Gak ada tampil di sini Pak Malikil. Jadi jangan ini. Makanya ini Pak Malikil perlu belajar sama saya juga ini. Kita sama-sama belajar Pak Malikil. Tapi boleh Bang tampil Bang, boleh. Maksudnya tampil begini. Tadinya dia dalam wujud roh firman, sudah tampil dalam wujud daging yang memiliki tangan, tulang kayak kita manusia ini. Jadi orang LA itu menerjemahkan jadi manusia gitu. Salah lah pengertianmu begitu. Dari yang tidak ada menjadi ada itunya. Nah, coba ya kan dari roh dibesarkan lagi ya. Gini kawan-kawan ya. Gini, kita diskusi yang edukasi lah ya. Nah, contoh nih saya buka Pak Host dibesarkan ya. Di dalam Matius 3 ayat 1. Coba kita buka ya. Matius atau apa ini? Matius 3. Tadi kan Yohanes 1 ayat 6, Anda nggak baca Pak? Di situ diterjemahkan menjadi atau datang? Ya kan datang, diterjemahkan datang. Kenapa tidak diterjemahkan menjadi? Kalau Anda ngotot, egeneto itu menjadi. Jadi egeneto itu harus tahu. Sebentar lah Pak. Bang Malikil, tunggu Bang Malikil. Kalau dia bentuk satu kalimat, dalam satu kalimat. Apa roh mengikuti daging? Aduh, gimana sih? Daging mengikuti roh, apa roh mengikuti daging? Saya tanya dulu kau itu. Daging mengikuti roh, apa roh mengikuti daging? Jawab dulu. Kalau kau pintar. Kau pintar berdiskusi. Daging mengikuti roh, apa roh mengikuti daging? Jawab dulu. Apa sih ini? Iya, itu tadi. Jawab dulu pertanyaan saya. Bentuk-bentuk dari kata kerja egeneto ya, egenesie, egenegonei ya. Egenegonei itu terjadi. Egenesie itu menjadi. Egeneto itu telah menjadi ya. Egenhish itu sekali-sekali. Egenhimen telah terjadi ya. Egehin yang terjadi ya. Banyak lagi. Jadi kata kerja ini semua kata kerja apa tadi yang didasari ya, artinya itu sudah menjadi bisa dikatakan itu berasa apa di pola apa ini ya dari egeneto tadi ya. Nah, jadi tidak ada Pak Malikil di situ katakan tampil. Dia harus menjawab dulu. Daging tampil itu kan bahasa Indonesia. Gini kawan-kawan ya. Tampil sebentar dulu lah, santailah. Pak Debata, Anda gini ya. Gini. Ini contoh seperti di Markus 1 ayat 4 ya. Nih. Demikianlah Markus 1 ayat 4. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun. Tampil itu diterjemahkan dari kata apa? Dari kata egeneto. Nih. Egeneto Yohanes. Ayat berapa itu? Ayat berapa tadi itu? Markus 1 ayat 4. Egeneto Yohanes. Ho baptison. Itu tampillah Yohanes Pembaptis. Tuh. Tampil. Jadi Pak, kalau Anda belajar elai penggunaannya seperti apa? Ini ginomai. Ginomai itu akar katanya. Egeneto itu turunan. Di konteks itu Pak Maliki, ya. Di konteks itu, ya, dia memang sudah ada. Artinya gini, bukan bentuk dalam dilahirkan. Gini loh Pak, ini kan tentang kata.
Kalau Anda berbicara konteks, oke. gini. Ya. Kalau Anda berbicara konteks, itu berbicara sintaksisnya, konteksnya, ya kan, tensisnya. Tuh. Nah, di dalam penggunaan elai, egeneto itu banyak digunakan terjadi, menjadi, telah menjadi, sekali-kali, telah terjadi, terjadilah, datang, ketika, menjadi, lalu tampil, telah bangkit, telah terdengar, telah pergi, ya, telah kuderita, telah disingkirkan. Itu diterjemahan dari kata ginomai, akar kata dari egeneto. Itu loh, Pak. Maka Malikil lebih memilih menerjemahkan itu menjadi tampil sesuai kepentingannya. Iya. Begitu. Kenapa Iya, tapi itu demikian? terlalu jauh untuk menggunakan itu. Bukan terlalu Iya. jauh. Terlalu jauh. Gini, alasannya kenapa, Pak? Karena firman itu, sang firman itu bukan ciptaan. Kenapa menjadi itu akar katanya jadi, lawan katanya belum jadi. Ya, Itu loh. Gini, Bang Mikit, jangan dibawa narasi penciptaan. Kita Loh, tidak bicara masalah harus penciptaan. kajiannya Malikil. kajiannya Karena harus sampai ke situ, Pak. Kajian kami gini, Pak Kepada- Malikin. Gini, kajian kami dia itu berkehendak. Aduh, bukan berkehendak. Masalahnya Jadi Malikil Kehendak dia yang menjadi daging. Malikil yang tampil itu firman atau siapa tuh? gini, masalahnya secara gramatikal, gini loh. Secara gramatikal, hologos itu, sars itu adalah bentuk yang sama-sama nominatif dengan satu artikel. Lalu kalau diterjemahkan, sebentar loh, kalau diterjemahkan sebagai kata keterangan tidak bisa, karena secara gramatikal itu kata benda, bukan kata keterangan. Itu loh. Tapi benda itu menerangkan yang Aduh, subjeknya Pak. gitu. Nah, Kalau gitu. dalam bahasa Indonesia iya, tidak ada perubahan. Dalam bahasa Yunani itu kalau Tapi kata kan benda udah menjadi dijelaskan tadi di atas, brother. Kalau kamu bikin tampil kita terima lah. Ini. Saya tanya tadi mana yang Ini kan contohnya begini nih, contohnya soma. Soma itu tamak kau Malikin. soma itu kata benda. Nah, ketika soma itu Saya menjadi kata bertanya Tuhan kepadamu, tolong. daging yang mengikuti roh, apa roh yang mengikuti daging? Saya tanya kau. Gini ya, saya kasih contoh Kalau dalilnya roh ya. mengikuti daging nggak mungkin. Udah, kita udah paham itu, Bang. Sebentar, belum paham. Sebentar, belum paham. Enggak usah jauh ke sana. Itu Santai, kakek itu udah tunjukkan. gramatikal Kakek enggak udah ngerti tunjukkan. Sebentar, kawan. Enggak, kita Nggak udah ngerti paham. gramatikal. Kita ahli filsafat juga. Ahli filsafat dari Kita bukan Hong Kong. Iya. Kita hanya melihat lelucon kamu aja. Ini kita orang LA itu timnya ada, Bang. Iya. Atau gini lah. Iya. Matan apa kamu kayu? Sebentar dulu lah, kawan. Ya, gini. Jadi kalau berbicara gramatikal, grammar gramatikal Yunani, kata keterangan itu pasti berubah, tidak akan menjadi kata benda. Kata benda itu tidak akan menjadi kata keterangan, sebab kata benda itu bisa menjadi kata keterangan, itu akan berubah secara morfologi. Ya, contoh nih, ini soma ya, tubuh. Ya, kita lihat bentuk singularnya apa, soma. Ini ya, ini kata bendanya nih, soma. Kita coba lihat di dalam Matius 5 ayat 29. Ini soma nih. Nih. Eide after sou dexios de auton sou hiperi do hen apole sou don melon don soma. Ini soma itu kata benda. Nah, ketika kata benda ini menjadi kata keterangan, dia tidak akan berbunyi soma lagi. Dia akan berbunyi apa? Nih, somatikos. Itu. Jadi ini bertindak sebagai kata keterangan. Gini, saya izin bicara dulu. Sebentar bro ya, sedikit lagi. Sedikit lagi. Biar nggak Sedikit lagi. kepanjangan. Oh ya udahlah. Daripada berkutat di situ nggak selesai, maksud saya nggak bisa disangka lagi nanti bahwa Yesus manusia itu 1 Korintus 15 ayat 45 sampai 47. 1 Korintus 15 ayat 45 sampai 47. Di situ udah nggak bisa disangka lagi bahwa Yesus itu manusia. Nggak ada bro, itu terjemahan. Jadi gini bro ya. Kok terjemahan? Ya dibuka Iya. aja ayatnya kalau nggak percaya. Ya Bagaimana makanya kamu saya bisa ya mengingkari itu, lagi di situ manusia? Iya, sebentar gini ya. Manusia pertama Iya, saya ngerti kawan. Udahlah, itu ayat hari-hari yang saya bahas. Santailah. Kalau kamu bawa ayat itu untuk mendalilkan Tritunggalmu, bukan. Maksudnya saya mendahului supaya
apa yang kamu Ya, buka sampaikan. aja. Iya, ini sedang saya Biar buka, nggak berkutat kawan. di Yohanes 1 tadi. Iya. Oke. Oke, Ayat berapa dari Pak Paul? 1 Korintus 15. 1 Sebentar lah, Korintus Pak. 15 ayat 45 sampai 47 itu. 45 sampai 47. Nih kan. Jadi kita buka terjemahannya nih. 1 Korintus 45 sampai 47. Itu terjemahannya ngawur, Pak. Oke. Waduh. Saya berani serius. Saya berani bilang LAI itu kumpulan orang-orang ngawur. Berani. Ya, Memang siapa Eli? jangan framing dulu lah. Coba Bukan, kamu bukan jelaskan framing. menurut kamu gimana gitu loh. Oke ya, Kalau saya. udah gitu bahasa Malikil berarti udah serius dia nih. Iya, Nggak boleh serius lagi saya. bercanda. Malikil itu tidak pernah bercanda soal bahas firman Tuhan, kawan. Kapan Malikil itu bercanda? Enggak pernah. Iya. Ya, Oke, oke lanjut, ya. lanjut. Kita bawaannya santai Pak Malikil kan? Betul, santai Nah, tapi jangan- serius, jangan- bukan iya. main-main. Saya ngerti kok di bawah santai tapi serius, saya ngerti. Di bawah santai tapi main-main, saya ngerti, dan saya tidak Ya akan udah melakukan hal itu. langsung aja. Nggak usah prolog. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam Adam menjadi makhluk yang hidup. Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Oke? Ya. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohani, Kalau ini tetapi kalian yang bawa, oh menang Tuhan. Ini kenapa sih? Menang Malikil kalau ini kalian bawa, menang dia. Bukan soal menang, semua argumentasi kalian, kawan, yang kalian tambatkan dari terjemahan itu mudah membantahnya. Menangnya di Dia nggak mana? gantian. Sebentar, gantian lah kawan ya. Sebentar. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohani, tetapi yang alami. Kemudian barulah datang yang rohani. Nah, kuncinya di sini. Di 1 Korintus 15:47. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Ini salah terjemahannya. Jadi terjemahannya gimana nih? Nanti saya ajak kawan-kawan itu main logika. Ya. Di dalam originalnya bukan begitu. Jadi itu kata Adam itu diterjemahkan langsung manusia. Ya. Ini ya. Ini 1 Korintus 15:47 nih. Saya coba buka dari kodeks ya, dari Textus Receptus. Di sini dikatakan hoprotos, antropos, ges, koikos. Jadi antropos itu diterjemahkan manusia, tetapi di sisi lain saya terjemahkan sesuai apa yang saya pahami ya. Ya, dalam kasus individu, antropos itu diterjemahkan laki-laki atau dia. Ya bisa diterjemahkan laki-laki, dia bisa. Nanti kalau kawan-kawan minta datanya, saya punya segudang datanya. Jadi hoprotos, laki-laki pertama itu dari debu tanah, sifatnya alami. Hodeuteros, antropos, laki-laki kedua adalah Tuhan dari sorga, yang tidak diterjemahkan elah ini Tuhan. Jadi logikanya begini, ada manusia di sorga sehingga antropos itu diterjemahkan manusia. Di sini dikatakan Ya nggak gitu, Malik. laki-laki. Jelas dikatakan. Sebentar dulu. Kalau Adam itu manusia bukan? Adam itu manusia bukan? Adam itu Jawab dulu. Adam itu Hebrew. Ya bentar ya. Manusia Adam bukan itu ya? Hebrew. Sebentar Iya, Pak. manusia bukan. Penerjemahan. Iya sebentar ya. Sebentar ya. Bukan. Saya terangkan. Mana tadi Tuhan? Tadi yang mana yang Tuhan? Itu loh. Ini Zoikos. Adam itu manusia kurios. Kurios. Jadi diciptakan di surga juga Adam itu. Aduh Tuhan. Menurut ayat itu. Gini Pak, Adam itu terjemahannya dalam bahasa Indonesia ada kurang lebih 4 diciptakan di Pak. surga. Saya tanya, kalau menurut ayat ini, Kawan, saya capek loh kalau diskusi nggak nyambung-nyambung, serius. Saya menyerah loh Pak. Enggak, kalau kau melintir, Oke, saya juga nyerah aja bisa lah, melintir. Malik, nyerah. Iya. Saya bisa nyerah kalau melintir. diskusinya nggak nyambung-nyambung, saya nyerah. serius. Kamu kan mengikuti ayat itu, saya ikuti ayat itu. Jadi Adam itu laki-laki ya. Ayo ikuti dulu logikanya. Gimana lanjut, Bro? Ini Adam itu bahasa Hebrew. Dalam penerjemahan LAI, Adam itu diterjemahkan manusia, diterjemahkan orang, diterjemahkan laki-laki. Itu Adam. Adam itu Ya, diterjemahkan laki-laki lah. Esensinya. Iya masalahnya. Esensinya. Iya. Jadi gini. Jadi di dalam penciptaan gini ya, pada asal muasalnya Adam itu adalah nama yang Tuhan berikan kepada ciptaannya.
laki-laki perempuan di Kejadian Adam ini 5. diciptakan di mana itu? Iya, Oh esensinya. Tuhan Enggak, tolong. tunggu, Kenapa tunggu. sih kalian Adam ini itu anti diciptakan di mana pengetahuan? itu? Enggak, Adam itu diciptakan di mana? Kau kan mau memplesetkan Tuhan itu. Saya mau menanya Bukan. Adam itu diciptakan di mana itu? Menurut itu. Iya, Adam itu Pak, ya. diciptakan di mana menurut itu tadi? Ayat tadi. Jawab. Saya tidak berbicara lokasi, Pak. Kejadian 5 ayat 1, laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan. Ya, mereka diciptakan Tuhan. Tuhan memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada ciptaannya. Jadi pada mulanya manusia itu adalah nama yang diberikan oleh Tuhan kepada laki-laki dan perempuan. Itu loh. Lalu kemudian manusia itu berkembang. Setelah punya keturunan itu menjadi jenis, menjadi genus. Sama seperti harimau. Harimau pada mulanya adalah nama bagi binatang yang belang-belang, yang loreng, itu harimau. Singa pada mulanya itu nama bagi binatang yang berbulu ininya, itu harimau, singa. Nah, ketika singa punya anak, Ya, maka nggak perlu penjelasan pertama dong, Malikil. Yang penting saya kamu mencoba jawab itu, menjelaskan Adam itu supaya manusia kalian nggak? mengerti. Udah ke distract sama pertanyaan debata. Itulah Kamu kesesatan. lanjut Ya saja. begini, ya begini. Bahwa laki-laki Ini begini ya. Pertama, dia tadi membawa atau membuka Kan cuma jelas-jelas saya. Adam itu manusia bukan? Ya kan? Nah, Adam Iya, gini. manusia pertama Adam dari itu, debu Pak, tanah. bisa berarti laki-laki, bisa berarti manusia. Itu Iya, Adam. mau laki-laki bisa. itu manusia bukan, kan gitu. Yang kita bahas di sini kan Iya. Yesus nanti itu manusia bukan, ya kan? Kata manusia itu yang penting kuncinya di sini. Nah, makanya kita harus sepakati dulu gitu loh. Manusia itu apa sih? Kita ini manusia bukan. Maligil manusia bukan. Kan Manusia. gitu. Jadi untuk memahami Oke. bahwa Adam yang diciptakan Tuhan Diciptakan pertama di itu sama surga. seperti kita manusia. Di surga. Nah, Adam itu manusia pertama di surga diciptakan menurut dari kayak debu dia. tanah. Manusia kedua Terus? itu diciptakan dari surga. Jadi Oh, sama-sama jadi Yesus setara, ciptaan. sama-sama manusia. Nah, iya, Jadi di situ menurut kamu dikatakan- Yesus ciptaan? Oh. Iya. Nah, itu loh kawan-kawan, gimana? Kawan-kawan di sini setuju Yesus ciptaan tidak? Loh, Pak. dikatakan Terus sekarang beban manusia pembuktian itu ada pada pertama. kamu, Malikil. Sebentar. Sebentar ya. Gini loh, Malikil. kawan-kawan setuju nggak Yesus ciptaan? Coba saya Enggak, tanya. kamu jangan keluar dari sini. Malikil, kamu sebut ya. Dia Bentar, begini, bentar, tunggu bentar. bentar, teman tadi ya pembahasan. Tunggu bentar Pak Paul, santai aja. Tadi Iya. pembahasan yang ayat-ayat lain ya atau konteks lain. Ini Pak Malik ini membuka Kalau dibilang itu dari tiba-tiba di konteks Ini debata berisik juga debata nih. Diam dulu Ya. dong debata. Iya, Bentar masa dulu. nggak pernah. Gini, perbedaannya gini, untuk di konteks 1 Korintus 15 ayat 47, Pak Malikil beda kitab. Kita Dia tidak paparkan membuka apa? Bible Hub lagi. Kalau Bible Hub tetap terjemahannya sama. Bible Hub itu analisis teks, bukan berbasis kodeks, Pak. Gimana Oke. sih? Iya, artinya ya udah kita lanjut di sini aja, ngapain harus Iya, balik ke sana lagi? di dalam kodeks yang dikatakan antropos kedua, Adam kedua adalah Tuhan dari sorga. Pertanyaan saya, apa ada antropos di sorga? Apa ada manusia? Kalau antropos diterjemahkan manusia, pertanyaannya, apakah ada manusia di sorga? Ya berarti kamu menggunakan Artinya, pendekatan yang tujuan lain, dia laki-laki. manusia itu ya turun dari surga, bukan berarti langsung manusia dari surga. Di situ dikatakan antropos kedua adalah Tuhan dari surga, bukan dia nanti di bumi baru menjadi antropos, nggak ada. Nggak Tapi ada di di situ, Bible Hub, nggak ada dikatakan Tuhan jadi apa? Tuhan dari surga. karena Bible Hub itu basisnya analisis bukan kodeks. Yang saya buka, makanya saya bilang tadi, saya Justru- buka kodeks ya. Makanya justru karena dari sini maka diambil LAI. Kau mengatakan di LAI tidak ada Tuhan. Yang Ini dari aja deh. surga, Pak, Ini tidak ada sekarang manusia Pak dari Malik surga. beda-beda kitab dia. Sebentar, Tuhan sebentar. Yesus Oke. tidak ada Jadi manusia tiba-tiba dari surga, Pak. LAI disamakan dibukanya Ya, 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 Bible ya. Hub. Tiba-tiba Bro, pas lagi ini di konteks spesifik. 1 Korintus 15 ayat 47 dia lompat ke kodeks, kan aneh kayak gini. Iya, iya, biarin aja. Dia mau Sekarang gini aja, dikatakan sebentar, di situ Bro Malikil. kan, Kamu manusia menjelaskan bukan pertama, manusia, tetapi itu kan laki-laki. dari tanah. Sebentar, laki-laki. Iya.
Iya. Kenapa? Ya, Kamu mau sebentar. tanya laki-laki itu manusia bukan? Salam semuanya. Iya, ini jenis kelamin laki-laki itu untuk apa? Penjelasan seperti itu. Aku nengahin ya. Jadi Manusia kayak pertama itu Adam dikatakan is dari debu dikata tanah. Adam. Tunggu Pak Paulus, Ya. kamu salah tadi menarasikan Adam itu Pak Paulus. Saya akan Tunggu. luruskan sebentar, nanti baru kamu ya. Sebentar. Manusia pertama dari debu tanah. Dari ya. Terus manusia kedua dari surga. Jadi dari sini jangan dikatakan sebagai suatu asal-usul tempat. Tetapi bagaimana dia menjadi. Nah, Bener nggak? itu. Manusia Enggak. pertama dari debu tanah. Nah, ini kan tadi kita kan bersumber dari inkarnate tadi, terus lah Makanya, topik dengar bahasanya dulu, mengarah ke definisi 1 Korintus Adam ini. itu nih oten-oten nih salah nih. Kan dari tadi udah dibilang Adam yang kalian pahami itu salah. Serius. Di dalam kalau pengajaran Judaism, Adam tuh nggak bicara manusia. Adam itu definisinya ada 3. Yang pertama, aku seperti. Itu definisi Adam yang pertama nih. Aku seperti. Kalau dilihat dari sisi manusia, aku seperti Tuhan. Kalau dilihat dari sisi Tuhan, Tuhan seperti manusia. Begitu, itu definisi Adam yang pertama. Lalu, dengar dulu biar kamu tahu dari akar kata. Nah, lalu definisi Adam Kita yang salah kedua. kalau membahas dari definisi dan akar kata. Kita Loh, bicara esensi. Kamu ya. dengar dulu. Esensi. Loh, Enggak, dulu aja, Kumar. Marmar. Itu keliru Kau aja gitu loh. cari kau Urus sendiri. anaknya dulu aja. Bagaimana Udah kamu kau dengar mengajar dulu. kepada Esensinya kami? Lalu manusia Adam seperti yang kita sekarang kedua, ini. dengar dulu Bagaimana Paul. kau ngajari Injil kepada kami? Adam Kami yang ngajari Injil kedua kepadamu. itu artinya Alef dan Dam, dari kata Alef dan Dam. Nggak harus bicaranya kau Alef ngajari Injil. itu dari Adonai Ngajari dan Injil Dam kan, itu kami ngajari artinya kau Injil. darah. Dengar dulu, artinya apa? Darah Tuhan, Alef dan Dam. Jadi artinya darah Tuhan. Jadi yang pertama artinya aku seperti, Bukan lalu yang ke kedua sana. artinya Pembahasannya bukan ke sana. darah Tuhan. Tunggu dulu biar kamu paham, dari tadi kamu mengartikan Adam itu manusia. Loh, Adam itu sekarang nggak esensinya- didefinisikan manusia. Tunggu. Inilah. Lalu Kenapa dibuat lalu berpikir ada dari kata repot-repot? Adamah. Adamah itu debu dan tanah. Jadi Adam itu ya artinya bicara tentang rupa dan bentuk. Udah yang pertama. Lalu yang kedua, darahnya dari darah siapa? Udah. Lalu Adamah itu adalah dari debu dan tanah. Karena para malak, ya para malak pun bisa dikatakan Adam. Ya, para malak pun bisa dikatakan Adam. Makanya udah di jauh, Judaism jauh. itu, Udah, tunggu dulu Paul, kacau, dengar kacau, dulu, kacau. dengar dulu. Manusia sederhana aja Makanya memahami. di Kamu dalam manusia nggak, Mar? Judaism itu ada Adam Rishon, ada Adam Tahton, ada Adam Elyon. Yang kita bahas jadi kalian manusia. ini Kamu jelaskan langsung manusia concern, aja, jangan jelaskan tuh Adam. manusia. Adam tuh sama seperti saya. Salah. Saya meluruskan aja, lanjut. Udahlah Mar, kau nggak tahu Injil. Kami yang ngajari Injil sama kamu. Ribut banget sih kau. Kalau bicara kita manusia, ya manusia, jangan dibawa lari-lari ke sana. Itu kan cari Jemahan serapan mana sih Adam itu langsung dikonotasikan manusia? Coba di Kejadian 18 ayat 2 Kalau kamu ya di situ manusia juga bukan? digunakan kata Sekarang pria. sederhananya Pria kamu, itu manusia supaya apa gampang nih. bukan? Hah? supaya logikamu gampang Kejadian nih. 18 ayat Kamu 2 manusia aja bukan? yang makan dengan Abraham aja lah dulu. Itu manusia Kamu bukan? manusia. Nggak usah bacot lah ke sana ke sini. Lari-lari kalian. Kamu manusia Saya bukan? manusia. Ya udah, kau keturunan Adam atau enggak? Saya Nah, keturunan yang sedang kita Adam bahas tuh Tahton. manusia seperti kamu, Iya, Mar. Saya keturunan Adam Tahton. Itu realita. Iya. Yang kita bahas. Saya bukan Adam Rishon. Itu Lah, realita iya. juga. Saya masih Adam Udah, Tahton. orang pun paham. Yang jelas yang dibahas di sini maksudnya, konteksnya tadi yang mau dibawa si Paul ini, maksud daripada ayat itu apa, esensi bahwa Yesus itu dalam tampak manusia, dalam tampak matamu dia manusia atau enggak gitu. Loh, Bukan Adam Resol, Adam itu kau macam betul aja kau ini.
tampak manusia di sini, Adam di sini yang dibahas. Kan tadi udah dibilang bahwa malaikat Makanya pun yang bisa dibahas tadi dikatakan 1 Korintus, tampak 1 manusia. Korintus. Para malaikat pun itu dibilang tampak manusia karena Adam itu bicara rupa dan bentuk. Tapi bukan saya, bukan saya lah manusia yang sama Kita dengan paham saya. itu, kita paham Nah, itu ya Marmar. sudah, Nggak usah. betul. Yang dibahas 1 Korintus itu tadi, maksud si Paul ini, Yesus itu kelihatan dia manusia dilahirkan, yang lahirkan dia siapa? Saya tanya kamu. Gini Dikandung oleh Roh pengertian dari Kudus. 1 Korintus itu. Nah, yang Ya, 1 yang Korintus melahirkan 15 dia ayat 47. siapa? Dengar, sabar. Maria. Itu ya. Adam itu artinya berasal dari bumi. Manusia kedua berasal dari surga. Adam itu berasal dari bumi. Dia Aduh. berasal dari mana dia? Baca dulu Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Marilah kita ciptakan manusia serupa dan segambar kita. Kata Jadi di Adam mana itu dia? artinya aku seperti Allah. Jadi di situ Emang marilah tanah ada di kita surga? ciptakan manusia Bahaya serupa ini. dan segambar dengan kita. Ada tanah di Di situ surga. bicara Di tentang ma- apa? Kitanya siapa? Para Sabar dulu, jangan malaikat. ratus dulu. Dengan Aku nanya kau Tuhan. dulu, di mana dia diciptakan? Loh, kamu buka di Kejadian 3. Manusia itu diciptakan di bumi, bukan di Yuda, Taman makanya dia Eden. berasal dari bumi. Nah, terus? Idiot. Kemana si Marmar Kamu ini? makanya baca Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Marilah kita ciptakan manusia serupa dan Gak segambar nyambung kau dengan Marmar. kita. Aku bilang tadi Ini itu rupanya siapa? Adam Rupanya berasal Tuhan dari dan bumi. para malaikat. Manusia kedua dari surga. Di Makanya Kejadian tanya kau, 1 Adam ayat diciptakan di 26 dan mana? 27. Manusia itu Gak nyambung kau diciptakan ini. dari surga dan dari bumi. Kamu baca. Penciptaan tubuh itu di bumi, penciptaan Neshama itu diciptakannya di surga. Di mana? Di Kejadian 1, 26 dan 27. Belajar kau, bodoh, tolol. Kayak gini nih Bu, Malikil muridmu. Mengatakan Loh, sedangkan siapa aku aja guru. Gini, Malikil aja aku ajari. Kau pula ini bilang-bilang bodoh. Ya itulah perasaan. Jadi maksud saya tadi Malikil Marmar. menjelaskan secara teks itu tetap kan harus pakai konteksnya Ini. bahwa Ya. di situ Iya, ini 1 Korintus 15 Gak usah ayat banyak 7. ke sana ke sini. Kakek tua. Bentar dulu. Yang Adam kau itu dari bantah itu bukan bahasa saya, apa? Marmar. Adam itu Yang dari kau bantah- bahasa Kau tahu apa apa? sih? Marmar, Adam yang kau itu bantah dari itu bukan bahasa saya. apa? Ini Jawab Alkitab yang kau dulu. bantah. Adam itu dari bahasa apa? Iya, jawab dulu. Adam itu dari bahasa apa? Kau Jawab agama yang apa? kutanya. Adam itu dari bahasa Indonesia Manusia rupanya. pertama, kau dengarkan dulu aku Jawab baca. dulu. Ini kalau mau mama, Adam makanya gini, itu Hot. Mas Sore mana? Pun saya nggak mau laden ini. Coba biar saya baca. Jawab Malah dulu. saya- Gak berani kau menjawab. Sudah ku jawab. Saya Di katakan situ tadi, nggak digunakan manusia, kata manusia. Di situ manusia menyatakan Adam itu saya dan kamu. Enggak. Waduh, ini Anakmu Marmar ini dulu. gimana? Malikil aja saya cari kok kamu keberatan. Manusia di Anakmu situ urus dulu. bukan bicara kita, Waduh, bukan. ya nih. Bukan. Manusia pertama Nggak ada berasal sejarahnya dari Yahudi, debu Yahudi. tanah dan Perempuan bisa ngomong bersifat ya. jasmani. Kalau kau Manusia Yahudi. kedua berasal dari Perempuan itu surga. nggak ada Oke, hak ngomong. kita baca Kamu lagi jawab bawahnya ya. dulu. Baca lagi bawahnya ya. Ini Dari mana ya, sejarahnya kau bawahnya. perempuan kau ngomong? Bawahnya lagi. Manusia pertama berasal dari bumi, yaitu dari debu tanah. Manusia kedua berasal dari surga. Itu di bawahnya tadi, di bawah yang kuning itu. Udah jelas? Jadi dari debu dan tanah Ya. itu apanya yang dari debu dan tanah? Ya. Baca dulu Apanya nih ya, dari 1 debu dan Korintus tanah? 15. Pakai baca dulu. Ya. Iya, apanya dari manusia? Jadi yang kau bantah itu dari bukan debu dan saya, yang kau tanah? bantah ini Alkitab. Iya, kan Hah? manusia pertama Maka, dari debu dan tanah. di bawahnya Apanya yang lagi, dari debu maka dan manusia tanah? yang pertama itu berasal Iya. daripada bumi. Manusia pertama itu siapa? Yaitu tanah. Manusia pertama itu siapa? Nah, manusia Manusia yang pertama itu kedua itu berasal Iya, manusia Berasal pertama itu siapa? dari surga.
Terus Iya, di mana manusia lagi? pertama itu siapa? Adam yang pertama dijadikan dari tanah. Tetapi Adam yang kedua berasal dari surga. Ya, ini. Ini kalau kamu baca nih Manusia pertama itu siapa? Adam, Adam. Manusia kedua itu siapa? Yesus. Yesus. Apanya Adam kedua, yang Adam dari kedua, tanah? bukan manusia kedua. Kalau Iya. framing, ya, ini konteks Adam dan manusia Yesus. Adam itu, apanya Adam yang dari debu dan tanah? Apanya Adam yang dari debu dan tanah? Tubuhnya, Tubuhnya. Jiwanya dari debu dan tanah enggak jiwanya? Hembusan Tuhan, itu jiwa dan rohnya. Pinter, bagus banget. Nah, Lalu jadi- Yesus, manusia kedua, itu apanya dari surga? Manusia ya manusia, dari debu tanah ya sudah. Diam itu dulu, manusia, Paul. gitu. Diam dulu kau, Paul. Biar si kakek dulu Enggak, jawab. gini, ini Yesus, Marmar ini kan gini. kamu bilang Yesus Benar, manusia harus Lu kedua. ya pengawur kau. Paul gini, Bang Paul Dengar, harus tenang juga. manusia Marmar yang ini terakhir itu, hakikatnya debu dan Yesus tanah, itu, bukan roh, jiwa dan tubuh. ya, iya, Yesus itu Ya. apanya yang dari Nggak surga? bisa perempuan, woi. Apanya Iya, dari malah surga? sih, hostnya ini Adam sebagai pertama perempuan. berasal dari debu dan tanah. Adam yang kedua Soal berasal kau dari di surga. Apanya yang Kristen dari kau surga, masuk-masuk Paul? kau. Apanya yang dari surga, Paul? Roh Kudus. Kakek. Roh Kudus. Roh Kudus. Apanya yang Roh Roh Kudus? Kudus. Jadi tubuhnya itu apa? Tubuhnya itu Dan apa? dari surga kau tanya, bolak balik. Tubuhnya kau tanya apa? yang dari surga? Tubuhnya Yesus Dijawab itu Roh dari Kudus. surga enggak? Tubuhnya Memang Yesus ada. Kudus Dari yang dari Maria. surga. Memang nggak ada, memang Tubuhnya nggak ada dari rupanya Maria. daging dari surga. Loh, Ada aku daging di surga. nanya, tubuhnya itu yang apa? Makanya aku tanya, apanya Yesus yang dari surga? Roh Kudus. Aku pun punya Roh Kudus. Tubuhnya Tadi kan dari yang rahim bilang Maria. jiwanya kita ini dari Tubuhnya hembusan dari rahim Maria. Tuhan. Hembusan Tuhan kan Makanya berarti dari manusia. surga. Enggak. Oh, Begini, berarti satu-satu. jiwanya saya ini Teman-teman, dari satu-satu. surga. Kalian harus maklum sama Sekarang Marmar ya, bedanya karena saya sama Marmar ini. Yesus apa dong? Bentar lu Marmar. Bedanya saya dengan Gini, Yesus kalian apa harus dong? maklum dengan Marmar ini, Sama-sama karena jiwa Marmar ini tubuhnya hakikatnya dari debu debu dan dan tanah. Diam Iya. dulu debatnya. Dia bicara. Tubuhnya kita, saya dan Kau nggak Yesus bisa sama bicara, dong. kau. Tubuh sama-sama dari Laki-laki debu dan suruh tanah. dari Jiwanya Disney. jiwa dari Tuhan. Banyak melantau Bedanya saya perempuan. dengan Yesus apa Turun, dong, turun, Paul? turun. Jawab, Paul. Kan ada Apa bedanya pimpinannya, saya dengan laki-laki. Yesus, Paul? Jawab. Kalau Bedanya saya dengan turun, Yesus turun, apa, turun, Paul? turun. Sama-sama dari debu dan tanah. Marmar Kau itu dari bilang. bapak sama Mana ibumu. kau? Udah, intinya Bukan. sama-sama debu dan Di masa tanah. bukan. Jiwanya dari jiwanya Marmar Tuhan. ini Nggak hakikatnya beda. tanah Jadi dan bedanya debu. di mana? Kalau cuma Bukan perkara roh. cuma dari Dari mani kakek. itu nggak jadi masalah. Yang saya tanya Dari bedanya kakek saya itu ya? dengan Yesus Si di Bapak. mana? Toh sama-sama dari debu dan tanah tubuhnya, sama-sama Kok dari dari kakek Tuhan sih? nih rohnya. Aku agak Terus curiga mana nih, agak bedanya lain ini. Paul, Oto, goblok? Bedanya apa? Kayak gini lah. Makanya Bedanya malah kau apa, mau Paul? kayak gini. Aduh. Apa bedanya, Paul? Yang berarti Yesus sama dengan saya manusia biasa. Makanya, Paul. Tuhan kan, Paul. Lu Paul marah maklum karena gini Marmar ini. Paul. Iya, Marmar ini hakikatnya tanah dan debu. Pimpinan Yudaisme, ajak ke sini. Kalau kau Ah. nggak setanding. Jadi kalian harap maklum. turun. Enggak ada kau berhak kau perempuan. Iya, kau jadi gitu, kau. dia berat Turun. dia nih, karena gini dia tahu. Dia nih orang ini tadi udah Kalau kau nonton kalau bilang lagi kau. Kamu yang jawab tadi, Yesus tubuhnya dari debu dan tanah. Saya juga Siapa tubuhnya nyuruh kau dari naik? debu dan tanah. Si Paul yang jawab tadi. Terus Siapa rohnya juga? saya juga roh dari Tuhan. Yesus juga rohnya dari Tuhan. Terus beda saya sama Yesusnya kamu apa, Pak Eul? Bedanya di mana, Pak Ini Eul? Marmar, Kalau cuma ya. bicara mati itu nggak jadi masalah sekarang. Manusia pertama Bahas dari debu Pak tanah. Eul. Kamu tanya manusia kedua yang dari surga apanya? Roh Kudus. Bedanya apa? Bahwa Yesus itu adalah proses inkarne. Mau jadi proses dia inkarne, inkarnasi. mau inkarne, Dari Roh saya Kudus. juga inkarne, Pak Eul, saya juga inkarne. Kenapa? Karena saya adalah makhluk roh yang menjadi manusia. Makanya yang Ya, saya kakek, tanya kakek. beda saya dengan Yesus Kakek, apa, kau yang Pak buat, kakek. Eul? Sama-samanya tubuhnya Gimana dari kau debu buatin dan kakek tanah, dulu, Pak kakek? Eul. Apa bedanya?
Bang Paul Makanya di situ Iya, bicara tentang tubuh. Tubuh Adam yang pertama itu berasal dari debu Udahlah, dan turun tanah. lah, ah. Bicara apanya? Ya tubuhnya. Pimpinanmu nggak Lalu ada- Adam yang nggak suruh kedua pimpinanmu itu naik. berasal dari surga. Apanya? Nggak lah, Nggak kau. mungkin yang pertama Adam yang pertama Kalau bicara dia- tubuh terus dia- Adam yang kedua kau- bicaranya Israel rohnya. kau Kan dilempar, lucu. Diam dulu debata. Turun, turun, Makanya turun. Adam yang Kalau pertama Israel itu dilempar, bicara kau tubuhnya kayak dari debu dan tanah. Turun. Adam yang kedua itu dari surga. Malu, Apanya? malu. Debunya dari tubuhnya itu dari surga, bukan dari debu dan tanah. Makanya Yesus dan saya itu Ya dari berbeda, surga itu Roh Pak Kudus, Ul. Marmar. Makanya baca kitab Lukas mengatakan kamu akan mengandung karena Roh Kudus turun atasmu. Itulah yang dari Enggak surga. itu yang ditanya Paul. Enggak itu yang ditanya. Adam Nggak yang ada tubuh dari pertama surga itu berasal turun. dari debu Masuk dan ke Rai tanah. Maria. Si kakek sudah jawab tadi. Mana ada Adam ayatnya? yang pertama Tubuh itu dari berasal surga dari debu tanah. turun, Apanya yang dari masuk debu ke Rai dan Maria tanah? mana? Tubuhnya. Marmar, baca kitab, baca Alkitab. Nah, kita baca yang mana? Dari surga turun masuk ke Rai Maria. Mana? Nggak Ada usah ayatnya itu gitu? yang kita bahas. Ayat yang Oh, nggak diangkat usah si gitu kakek loh. tadi. Ayat yang diangkat si Apa kakek yang tadi. Adam yang pertama dari debu dan tanah. Adam yang kedua berasal dari surga. Adam yang pertama kata si kakek itu tubuhnya dari debu dan tanah. Debu dan tanah ini bicara tubuh. Bukan tubuh yang dari surga. Nah, Bang Paul. Adam yang kedua dikatakan berasal dari surga. Yang dari Apanya yang surga dari itu surga? Roh Kudus. Lu Paul. Tidak Bang ada Paul. tubuh Marmar, dari tunggu dulu. surga. Baru apa dia kau Marmar? Bang Paul. Ya, ya. Enggak tanya dulu, Oke. baru apa Marmar Jadi ini? begini, Kok kita ketemu jadi terus begini, sama Bang Paul. Jadi sabar dulu, Langsung sabar. cari Jadi topul Bang lah, Paul, ya kan? begini Bang Paul. Jadi Baru begini, apa, Marmar? kalau debu dari tanah itu diciptakan Bang Paul. Kalau yang dilahirkan itu dari sorga. Marmar baru apa Marmar? Orang aring. Ah, itulah kau ngapain kau tuh nanya mau apapun ini sih apa sih Pandoid si Hunter dia nggak dia nggak tahu nggak apa-apa. Pakai dulu Baru lah apa dia martabak. Marmar? Nenek moyang. Jangan marah-marah. Baru apa Marmar? Aku ini baru nih raja. Jadi kau Iya harus- baru apa? Baru diraja. Iya, Semua nih kau baru baru jelaskan baru dulu. raja. Kau marga apa? Itu Aku dulu. Sinaga. Semua orang udah tahu aku Sinaga. Enggak lah. Enggak ada saudara kita. Ya baru apa Aku kau? Sirait, Tak pribadi aku punya kau. Sirait aku. Sirait Right. aku. Oh oke lah. Nah, Baru tahu lah itu ini banyak. namanya. Pantasan cerewet. Bu Marmar. Oke, Bu Marmar, kita Makanya habis si Paul diomeli ya kan. Baru right lu banyak. Bu Marmar kita samain ya. Jadi tubuh Yesus itu datang dari sorga ya. Iya Jadi dong, dagingnya- karena si kakek Ya. sudah mengakui tadi tubuh Ya, Adam ya. yang dengar dulu, karena kakek tadi Ya, ya, yang udah. jawab. Adam yang pertama itu adalah Adam, itu berasal Ya. dari debu dan tanah. Apanya debu dan tanah? Kan saya nanya tegas Ya. tadi. Tubuhnya. dari surga. Lalu Adam yang kedua siapa? Tunggu dulu. Adam yang kedua siapa? Yesus Oke. katanya. Udah, apanya kita dari sepakat. Surga, rohnya nggak Ya, kita cocok. sepakat. Kenapa? Tahu lah Ya, saya ya. angkat. Tunggu Kita dulu sepakat. debata, biasakan Marmar, kamu Marmar. menghakimi orang. Marmar udah kita sepakat ya. Marmar, Kita sepakat. Berasal dari surga. Sebelum bentar Pak Marmar, sebelum tadi masuk ke konteks 1 Korintus 5 ayat 47 ini, 15 ayat 47 ini, tadi pembahasan kami dengan Malikil tadi itu Yohanes 1 ayat 14 yang menjadi manusia. Terus larilah topik ini bergeser ke 1 Korintus gitu. Itu Ya, udah enggak. kita- Itu yang tadi kita sepakatin ini. dulu ya. Jadi jangan Oke, artinya oke. gini, itu tadi sepenggal ini sepakat nyambungnya itu. ini. Enggak kita jadi sepakatin malu. dulu. Udah di pembahasan kelas tingginya. Jadi makanya setelah itu join langsung tinggi bawaannya. Ya, Bu Marmar. Padahal di Oke, satu Bu Marmar. Yohanes 1 ayat 14 tadi di situ banyak saya ajari Manikil. Mungkin kamu Yohanes keberatan 1 saya ajari ayat Manikil 14 itu enggak bicara manusia. Ya, dan firman telah menjadi manusia, salah. Dan sang firman telah datang dalam daging, datang Tampil kalau dalam Manikil tadi tampil kok jadi beda. enggak Makanya enggak manusia Bego. kami itu udah Dalam diskusi daging. toh panjang-panjang. Jadi nggak usah lagi diulang capek kita. Gimana datang Enggak, dalam saya daging? kan jawab di situ SARS itu jadi daging, bukan menjadi Flash, manusia. flash Daging dari siapa Flash. yang ambil? Flash. Yang flash daging itu siapa? daging. Iya, flash dari Iya, situ daging bukan siapa? SARS.
Daging siapa? Daging Daging apa? siapa? Itu kan Daging siapa? bahasa Daging apa? Indonesia lo itu kakek. Bukan daging siapa, Itu daging kan apa itu, bahasa Mar? Inggris, Flash. Daging siapa? Iya. Flash itu kan bahasa Daging siapa Inggris. diambil? SARS itu kan Iya, daging siapa bahasa diambil? Daging siapa diambil? Tadi udah kami bahas panjang tadi. dagingnya sendiri lah. Tunggu dulu, Daging Kakakku. Tunggu dulu, siapa diambil ya? Dagingnya sendiri lah. Daging siapa Nah, diambil? jadi udah kami bahas tadi itu menjadi dulu, itu Pak itu Ketua, Pak udah Sinaga. kami bahas tadi sama Pak Maniki. Tunggu dulu. Nah, jadi dia meleset. Tunggu dulu, Oke, Kakakku. lanjut saya. Slow. Daging dari mana? Dari mana Loh, dagingnya? dagingnya sendiri kok daging dari mana? Dagingnya Dari mana? sendiri. Ya dagingnya sendiri. Daging dari Di mana situ kan dagingnya udah itu datang? dibilang Adam pertama dari debu dan tanah, Adam kedua dari mana? mempunyai daging. Hasyamain. Dari mana? Ya dari Daging surga. dari Artinya mana apa? diambil? Dari surga. jelas-jelas Kamu dulu nggak baca ngomong. Alkitab ya? Daging dan darah tidak punya tempat di surga. Ngerti nggak kau? Itu di dalam pemahaman Oten. Di sana itu tulisannya bukan darah dan daging tidak memiliki Daging tempat di dan surga. darah tidak Bukan mempunyai bicara tempat di surga. gitu. Iya, kamu dengar. Arti ayat itu bukan darah dan Iya. daging. Gini, dengar dulu. Itu bicara tentang kedagingan, keinginan daging. Keinginan daging nggak ada di dalam surga. Itu definisinya. Kalau kamu bilang darah dan Bagaimana daging, ada keinginan daging, dengar sedangkan dulu. daging Ya nggak ada di udah, surga? kalau kamu nggak terima ada daging di surga, nanti kamu pakai tubuh Nggak ada. apa? Di tubuh apa kamu Apa? pakai setelah kamu pakai mati? Hah? Tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan. kan? Tubuh Emang kemuliaan. tubuh itu enggak Lah, pakai Wan. daging. Namanya sudah tubuh. Yesus itu, Kamu Yesus baca pakai tubuh baca kemuliaan KBBI. bukan? Tubuh itu dengar dulu. Yesus itu tubuh kemuliaan bukan? Nah. Dengar. Yesus tubuh Tubuh. kemuliaan Kamu bukan? baca KBBI. Mar, Tubuh itu Yesus daging tubuh enggak? kemuliaan bukan? Diam dulu, Paul. Tadi kan nggak kalian usah yang jawab, bilang Paul. di Terus? surga itu nggak ada darah dan daging. Tapi kalian percaya ada tuh. tubuh kemuliaan. Baca di KBBI. tubuh kemuliaan Tubuh itu itu bicara dari mana? daging, darah dan daging. Baca KBBI. Ah. Tubuh itu bicara daging, Iya. darah dan daging. KBBI yang kau benarkan. Kalau kamu Yesus percaya ada pakai tubuh kemuliaan itu berarti setelah kamu bangkit. Percaya ada tubuh kemuliaan, ada Kau darah dan KBBI, daging di apa surga benar, yang benar. dipermuliakan. Kamu ngerti nggak? Harusnya KBBI kamu yang menolak kau ada dengar tubuh apa firman kemuliaan. Itu mempermalukan Kau nolak? kamu. Satu sisi Emang kamu kau menerima tubuh tubuh kemuliaan mau kemuliaan, kemana? satu sisi kamu bilang nggak ada tubuh dan darah dan daging di dalam Tubuh surga. kemuliaan kau pakai mau kemana? Di surga Loh, mana? baca Surga namanya mana? tubuh Surga itu mana? darah dan daging Surga itu mana? tubuh. Sabar Surga dulu. di mana? Surga di mana? Tunggu dulu juru parkir. Surga di mana surga? Surga di mana yang kau bilang? Sabar dulu, semua diam dulu. Emang Marmar bilang di surga ada pakai KKBBI gitu loh. Hah? Kamu Itu dulu. pakai bahasa Indonesia, iya Nah, kan? kalau mau pakai bahasa Kamu pakai Indonesia, Alkitab bahasa begini, Indonesia, terus kalau kamu bentar-bentar. pakai Izin bahasa turun ya, Indonesia, host, bahasa izin turun host. Indonesia. Ya, selamat malam. Lucu kamu. Selamat tahun Ngapain baru, kamu salam. pakai kaidah bahasa Indonesia untuk Alkitabmu kalau kamu menabrak lari Alkitabmu? kau yang tabrak-tabrak dulu, makanya Loh, kalau mau kamu pakai bahasa Indonesia. kamu pakai Alkitab bahasa Indonesia betul? Begini. Kalau kamu pakai Alkitab bahasa Indonesia, kamu harus terima KBBI. Makanya dengarkan Loh. dulu, jangan kamu main salah-salahkan orang saja, Marmar. Kamu kan menyalahkan orang dari Nah. tadi. Loh, tadi kita sudah tadi dikasih ayat, bilang ayat salah. Kamu Kenapa pakai kamu bahasa bilang ayat Yunani. salah? Aku nggak bilang pakai ayat bahasa- salah. Tadi barusan bilang. Nggak ada aku bilang ayat salah. Kalau kamu menerima kata ada daging menurut tubuh KKBI apa? Kata kemuliaan, daging itu menurut KKBI apa? artinya kamu- Daging menurut KKBI apa? Daging menurut KKBI apa? Daging itu? Hah? Loh, Daging kamu menurut KKBI buka. apa? Daging menurut KKBI apa? Kamu baca dong KBBI bilang Loh, apa baca itu? dong, kamu tadi KKBI. Daging Kamu itu semua bicara Indonesia kan? tubuh. KBBI. Daging Dengar menurut tubuh KBBI itu apa? bicara. Kamu dengar di dalam KBBI. Daging menurut KBBI apa? Enggak. Daging menurut KBBI apa dulu? Kamu jelaskan dulu. Daging menurut KBBI apa? Daging. Hah? Daging. Daging apa? Ya daging. Daging apa? Ya, Daging. buka KBBI, daging itu apa? Ya bukalah KBBI-mu. Kamu ingin menjelaskan ayat daging itu kan? Firman dari daging kan? Kami Daging dari apa? tadi udah nggak bicara daging. Kita bicara tadi. Daging yang saya mau tanyakan, kau makanya saya Nah, bilang kau makanya tubuh. jangan sekali. Kau Tadi pakai si KBBI, Debata ini menolak tempat lain ada kau tidak pakai tubuh di KBBI. surga. Menolak Ya, ada jadi- darah dan daging di surga. Itu yang Ya, daging dibahas. apa? Ya daging apa yang ditolak?
Kamu menerima nggak tubuh ada darah dan daging di dalam surga? Menerima apa menolak? Enggak ada memang. Oh, kalau gitu ngapain kamu bilang ada tubuh di surga? Tubuh kemuliaan Ada di surga. manusia di sana kalau bisa. Yang saya tanya kok kamu percaya ada tubuh kemuliaan di surga? Tubuh kemuliaan kan tidak bicara daging. Tidak bicara daging manusia. Tubuh. Apa? Oh, berarti nggak ada Tubuh tubuh kemuliaan manusia. kemuliaan. Ya. Hah? Hah? Sekarang ku Dari tanya. mana tubuh kemuliaan bicara? Di mana tubuh kemuliaan bicara manusia? Saya mau nanya. Hah? Kau paham nggak itu? Jangan tabrak Kamu tahu tembok. nggak tubuh kemuliaan itu Jangan apa? tabrak tembok. Dengar dulu, Hah? tubuh kemuliaan itu apa? Tubuh dari sorga. Tubuh dari surga itu macam mana rupa dan bentuknya? Loh, tubuh yang tidak berasal dari tanah. Tahu dari mana kamu nggak dari debu Tubuh dan yang tidak tanah? dilahirkan. Tubuh yang tidak dilahirkan. Dari mana taumu? Alkitab yang catatkan, makanya kau baca. Ada tubuh duniawi, ada tubuh sorgawi. Baca dulu itu. Jangan kau aneh-aneh. Kau menafsirkan pakai KBBI segala, ha? Apa bedanya tubuh duniawi dan Hah? tubuh surgawi? Ayo. Dunia dan surgawi kan beda. Ngapain kau menjelaskan lagi? Baca di situ ayatnya. Bedanya tubuh duniawi dan Baca tubuh ayatnya. surgawi bedakan. Jangan kau tabrak-tabrak tiba-tiba Yang bilang membuatmu tiba-tiba dibilang membedakan Maria itu melahirkan tubuh apanya? surgawi. Hah? Iya, apanya? Apanya yang bedakan tubuh duniawi dan tubuh surgawi? Tubuh surgawi tanpa dosa, tubuh duniawi pakai dosa. Udah selesai, bilang apa? Hah? Loh, bahan bakunya sama enggak? Oh enggak, beda, sudah dibilang beda dari tadi. Kau dari tadi tanya bahan baku yang pula. beda. Hah? Kau udah dibilang dari tadi beda, masih tanya bahan baku pula kau. Emang saya Tubuh ciptakan surgawi itu manusia? terbuat dari apa? Emang saya Tubuh ciptakan surgawi itu manusia? terbuat dari apa? Emang saya Iya, ciptakan tubuh manusia? surgawi Alkitab itu. sudah ceritakan begitu, kau melawan apa? Tubuh surgawi itu Hah? terbuat dari apa? Tidak terbuat dari tanah. Iya, terbuat dari apa? Tidak terbuat dari tanah. Iya, tahu tidak terbuat dari tanah. Tidak terbuat dari tanah. Ya narasi sendirilah. Hah? Loh, kok narasi sendiri? Loh iyalah. Tubuh surgawi itu terbuat dari KBBI apa? sekarang gini, menurut KBBI tubuh surgawi apa? Hah? Di Kristennya ada tubuh surgawi. Mana ada di dalam KBBI tubuh surgawi? Loh, kau kan bisa KBBI, bisa pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu tulisan bahasa Di Indonesia mana loh. di Ya udah coba carilah tubuh surgawi kata Loh KBBI. carilah. apa? Kenapa kau cari suruh-suruh saya? Kau yang bernarasi dari tadi. Nggak ada tubuh Kalau surgawi. Kau yang bernarasi dari menurut tadi. Menurut Nggak ada Marmar, tubuh surgawi dari tubuh KBBI. surgawi gimana Marmar? Jelasin dong. Kau Hotel, yang ngadi-ngadi hotel. ketawa dengan kau punya kepintaran. Nggak Hah? ada tubuh surgawi di dalam Kau soal mau KBBI. bicara, mau bicara Ya ke udah, coba jelaskan. KBBI ditanya begitu balik, kau suruh saya balik tanya. Nggak Kau ada kok di pintar aja KBBI kau, tubuh hah? surgawi. Cuman pemikiran Oten yang ada tubuh surgawi. Tulisannya Indonesia, surgawi tulisan Ya Indonesia itu udah, bukan. tubuh surgawi itu apa? Ya kau terjemahkan lah. Ya apa Kalau Menurut tubuh Marmar apa sih? Terjemahkan Menurut Marmar lah. apa itu tubuh surgawi? Nah, biar aku jawab. Ya, Ya, silakan, Mama. kalian dengar. Jadi gini, waktu Tuhan menciptakan manusia, ya itu dua unsur. Hah? Loh, kok ketawa? Di samping manusia di samping Tuhan pula dua unsur. Ketawa? Kamu mau dijawab apa enggak? Lanjut Marmar, lanjut. Oke, ini manusia nggak ada etika ini juru parkir. Jadi di Kejadian 1 ayat 26 dan Ya ilah, 27. kejadian satu nggak ada tubuh surgawi kok. Bicara kejadian. Saya nggak bicara pemahaman Oten, ya. Diam aja kamu. Oten itu Loh, saya memang bicara nggak Alkitab tahu kok. bahwa Gimana kejadian bicara tubuh surgawi? Udah diam dulu. Di mana kita kamu. bicara terus tubuh surgawi mana? Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Di mana? Nah, makanya kamu dengar. Mana tubuh surgawi mana? Eden itu di bumi. Kamu mau dijawab kan? Hah? Ya, kau kan boleh di ayat kejadian, saya langsung protes. Nggak ada kejadian, nggak ada. Diam. Kalau kamu nggak tahu Nggak apa-apa. ada kejadian tubuh surgawi, nggak ada. Mengambil dan mengcopy paste kitab orang Yahudi yang notabene kamu nggak paham apa yang kamu copy paste. Kamu Saya dengar. bicara Alkitab kok, saya ngapain bicara kitab Yahudi? Alkitab Perjanjian Lama itu bukan punya Oten. Loh, kita Ya. belajar, tertulis di Alkitab. Hanya kamu dengar dari narasumbernya dari Judaism. Ya, coba lanjut, kata Mar. Judaism tentang Kejadian 1, 26 dan 27. Ngapain dengan orang-orang Yudaisme? Mereka juga nggak paham Udah, kok. kamu Mereka nggak ada zaman itu. diem.
Hah? Coba Itu menurut kitabnya Marian Book. mereka, bukan kitabnya kamu. Orang Yahudi pun. Ada di Alkitab yang ku baca kok. Marmar, Iya. Marmar Judaism berarti ya. Marmar Judaism ya. Makanya saya Ya juga jelasin. Coba kalau nggak jelasin. percaya pada Di Yesus. dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27 itu bicara tentang penciptaan manusia. Apanya? Adam Rishonnya, tubuh surgawinya yang diciptakan di Waduh. Kejadian 1, 26 dan 27. Waduh. Makanya Kejadian 1 itu bicara tentang hari pertama sampai hari ke-7. Kejadian 2 itu berbicara tentang hari ke-7 dan hari ke-8. Di Oten itu cuma ada 7 hari. Di Judaism itu 8 hari. Jadi Kejadian 2 ya, itu hari ke-7 dan hari ke-8. Makanya kejadian penciptaan manusia itu seolah-olah 2 kali diceritakan. Kejadian 1 ayat 26 dan 27 itu bicara tentang Adam Rishonnya, tubuh surgawinya. Lalu tubuh surgawi itu, tadi ada pertanyaan Bapak Debata, ini menjawab. Jadi yang mana mengikuti tubuh debu dan tanah inikah yang mengikuti dengan jiwa atau jiwa yang mengikuti tubuh? Saya jawab, sesuai Kejadian 2 ayat 7 ya, tubuh manusia ini itu seperti soket HP ya, yang mana dia mengikuti HP-nya atau apa ya, kita model utama. Mana model utamanya? Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Jadi jiwa itu sudah ada shape-nya, udah ada bentuknya. Nah, tubuh ini dibentuk itu mengikuti shape-nya si jiwa. Jadi Kejadian 2 Kejadian 2 itu berbicara hari ke-7 dan ke-8. Makanya di Kejadian 2 ayat 7 itu bicara tentang apa? Adam tahtonnya, Adam bentuk dari debu dan tanahnya. Ya, nah, jadi ada nggak di dalam Judaism dikatakan di surga itu ada darah dan daging? Ada. Di dalam Judaism di surga itu ada darah dan daging, tapi bentuknya lebih halus. Jadi ini kan kita tubuh yang dikatakan sebagai tubuh yang kasar. Tahton itu tubuh yang kasar. Ya, tapi nanti di Hasyamayim itu dengan menggunakan tubuh dan darah yang baru, yaitu yang lebih halus. Makanya para malak itu ada nggak bentuk dan rupanya? Ada. Makanya waktu Tuhan mewujudkan diri di Kejadian 18 dengan dua malaikatnya, ada nggak shape-nya? Ada nggak bentuknya? Ada. Waktu malaikat Gabriel ketemu dengan Maria, ada nggak shape-nya? Ada. Jadi roh itu pun, ya para malak itu pun, itu punya tubuh darah dan daging, tapi darah dan daging. Dapat Mar. Kita dapat ya. Berarti Kejadian 1 ayat 26-27 itu bicara tentang Adam. Kejadian 1 26 dan 27 itu Adam Rishon. Tubuh surgawi dibuat dari tanah. Adam apa namanya? Adam apa namanya? Biar kita itu mah cerita Huber. Adam Rishon. Baru tahu aku Debata kalau tubuh surgawi. Jadi yang serupa dengan Tuhan itu Adam Rishon ya, yang serupa dengan Tuhan itu ya. Jangan cerita Huber. Ya, Ada pula hari ke-8 itu. Di Kejadian 2 itu yang ada hari penciptaan pula. Nggak apa-apa kita ikutin logikanya ya. Jadi yang merupa seperti Allah itu adalah Adam Rishon ya. Baik pikirannya 10 Adam Tahton pun begitu, bikin pusing. Kan Adam Tahton itu mengikuti soket. Ya, oke. Adam Tahton itu kan dia soket, istilahnya dia ngikutin Rishonnya gitu loh. Iya, makanya tetapi kan dalam konteks serupa dengan Allah itu kan ada pada Kejadian 1 26 27 ya. Oke. Makanya waktu Adam itu jatuh ke dalam dosa kan, itu kan dianya kan tadinya bercahaya, dia kan nggak tahu dia telanjang. Nah, waktu Adam itu jatuh ke dalam dosa, soketnya itu tuh menebal. Jadi kemuliaan yang dari Rishonnya itu nggak memancar lagi. Makanya dia melihat dirinya dalam ketelanjangan. Jadi si Rishonnya itu, Adam Rishonnya itu meredup. Nah, yang menebal itu apanya? Tahtonnya atau daging tanahnya ya. Tanahnya itu tadilah yang menebal. Gitu. Nah, sekarang dengan begitu maka sejatinya Elohim itu
berwujud seperti Adam Rishon itu ya, memiliki darah tetapi halus gitu ya. Iyalah. Tetapi kita bisa lihat dengan mata telanjang nggak kira-kira? Gimana? Kita bisa lihat nggak dengan mata telanjang? Adonai. Iya. Bisa. Bisa itu karena kita mau atau karena Tuhannya mau? Nah, jadi gini, karena Tuhan yang mau. Jadi gini. Oke. Adonai Berarti itu. kalau kita yang mau belum tentu dikasih ya, belum tentu Tuhan mau ya, belum tentu kita bisa lihat ya. Belum tentu. Itu tergantung kemurahan hatinya Tuhan. Istilahnya gini. Oke. Begini bikin pusing. Jadi gini. Adonai itu kan kayak yang tadi aku bilang. Adonai itu udah Adam Rishon itu kan halus. Nah, Adam Elyon, Tuhan ini Adam Elyon namanya. Jadi dia itu struktur utama dari segala makhluk lah. Nah, Adam Elyon itu lebih halus daripada Adam Rishon itu sendiri. Nah, jadi Adam Elyon ini kalau mau dilihat oleh Adam Rishon, mau dilihat oleh Adam Tahton, dia harus menebalkan dirinya sendiri. Jadi dia harus, kalau di dalam pemahaman Judaism itu dia harus menyelubungi dirinya dengan daging. Dagingnya siapa ya? Dagingnya dia sendiri gitu loh. Oke. Nah, kalau dia nggak menyelubungi, seperti apa wujud nyatanya dia? Kalau dia nggak menyelubungi atau mengurangi kemuliaan itu wujudnya seperti apa? Waktu dia mengurangi kemuliaannya? Kalau dia nggak mengurangi kemuliaannya itu wujudnya seperti apa? Kalau di Judaism itu dikatakan kita tidak boleh membayangkan Tuhan gitulah. Nah, kan kalau faktanya dia berhasil dibayangkan kan, karena dia punya darah dan daging walaupun Elyon posisi tertinggi, tetapi tetap ya punya darah dan daging, cuma halus banget lah gitu ya. Nah, terus kalau secara ditanya atomik dia bisa menembus semesta begitulah ya. Kau bayangkan kalau bisa walaupun di Kejadian 1 ayat 26 dan 27 dibilang itu manusia itu diciptakan. Kalau di Judaism tuh gini, Bang, bikin pusing. Manusia itu gambar miniatur. Jadi wajahnya gimana dulu? Diam dulu deh, Bata. Aku kan lagi bicara. Wajahnya gimana? Tapi kau bilang bisa dilihat. Wajahnya gimana dulu? Kasih dulu wajah gambar Tuhan. sama aku. Gambar Wajah Tuhan itu seperti semua manusia di alam semesta ini deh, Bata. Waduh, banyak kali dosamu, Marmar. Seakan-akan kau lebih apa? Kawat dulu. Kita gali lah. Makanya kan dibilang Tuhan itu menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dia. Jadi bagaimana wajahnya Tuhan? Seperti seluruh manusia di dunia ini. Itulah wajah Tuhan. Baik. Tetapi dia kalau dia tidak mengurangi kemuliaannya, maka mata telanjang tidak bisa ya melihat dia ya. Mata manusia tidak bisa mengenal Tuhan, tapi ada namanya neshama atau jiwa. Jiwa manusia itu saat. Janganlah engkau berdusta. Aduh, diam dulu lah Debata. Jangan sering Jadi saat kita nggak bisa melihat Tuhan dengan mata, tapi jiwa kita ini bisa mengenal Dia. Tadi bisa. Bukan kita, jiwa kita yang bisa mengenal. Nah, makanya kan banyak nih teman-teman kita yang dari Muslim, apa yang diketahui si Debata ini? Santai pada batas sampai kita sekarang tidak bisa lagi. Kita ngobrol yang cerdas lah. Kita coba tukar pikiran, nggak usah dibantah dulu. Nanti kita boleh bantah nanti. Nanti ada juru parkir yang bisa. Bang bikin pintar, dengar dulu Bang bikin pintar. Tadi dibilang bisa dilihat, sekarang tidak bisa lagi dilihat dengan mata, harus dengan hati. Ya, mana yang benar? Ya itu kan kalau dia mengurangi kemuliaan. Jadi kita tertib. Dia kalau mengurangi kemuliaan baru bisa dilihat. Jadi gini Debata, aku jelasin samamu. Oh, jadi Bang bikin pintar ini mau dengar dongeng. Ya udahlah kok dengar dongeng. Jadi Debata. Ya udah lanjut gue Marmar ya. Lanjut ya. Jadi mana berantakan? Iya, anakmu yang bikin. Jadi gini, di dalam diri manusia itu pun ada begitu Debata. Ada namanya kayak Tuhan tuh gini, di dalam diri Tuhan itu adanya namanya. Jangan kau sebut-sebut nama aku. Nama aku itu sangat mahal. Kalau kau mau berdongeng sendiri, oke? Enggak. Nah, Bu Marmar, nama Adam Elyon ini siapa Bu Marmar?
ketika dia memperkenalkan dirinya itu nama aslinya sebenarnya siapa sih? Yang 4 huruf itu kan 5 Yot, tunggu ya, aku ingat dulu ya. Yot itu kalau nggak salah 1 ya. Tunggu, coba lihat dulu gematrianya Yot itu berapa. Yot itu gematrianya berapa, Bang? Lupa aku kalau. Jadi gini, Adonai itu Yot itu aku lupa gematrianya berapa. Hei itu 5, Vav itu 6, Hei itu 5. Jadi Adonai yang 1 itu menciptakan 5 tingkat dunia menjadi seperti manusia. Vav itu kan 6, likeness a man. Jadi Vav itu angka manusia. Jadi seperti manusia. Hey, di dunia kelima, di dunia tingkat kelima. Nah, di dalam Judaism tuh dunia tingkat kelima itu ini nih, dunia Asia. Nah, jadi Adonai yang maha kuasa, yang maha tinggi itu ya, dia menyatakan diri di dunia Asia ini gitu. Ya, nama Tetragrammaton itu nggak pernah ditemukan dalam kitab Judaism loh, Marmar. 4 huruf itu nggak pernah ditemukan. Nggak pernah. Jadi itu kan yang didengar didengar Musa ya. Tetapi kan Musa tidak pernah menuliskan itu, tidak pernah ditemukan dalam proto-tanah. Aduh. Nggak, maksudnya gini, saya mengarah gini ya. Karena nggak pernah ditemukan, baru ditemukan kan di teks Masoretik ya. Jadi teks sebelumnya tidak pernah ada, karena proto. Kau ngarang lah bikin pusing. Sedangkan Musa aja di dalam sejarahnya Judaism itu, kalau mau ketemu dia 4 huruf itu, ya. Dia setiap ketemu 4 huruf itu tuh dia ganti penanya itu dengan menggunakan tinta emas. Penanya itu ujungnya aja pakai tinta emas gitu loh. Dia setiap ketemu itu. Iya, bahkan dalam Judaism kan memang nggak boleh. Nama itu begitu agung sehingga tidak boleh dituliskan dalam kertas. Makanya diganti kan. Boleh, boleh. Cuman setiap ketemu Tetragrammaton itu penulisnya itu harus mikveh dulu. Mikveh dulu. Oke, kalau saya baru salah. dia pakai tinta. Kembali ke daging dan darah dan daging yang dimiliki oleh si Hasem ini, dia memiliki darah dan daging. Nah, ada banyak peristiwa dia memperlihatkan dirinya ya, dan Malikil tadinya bersikeras itu bukan teofani. Ketika dia menjejakkan kakinya di Taman Eden, lalu bertemu dengan Abraham di Mamre, kemudian bergulat dengan Yakub. Kalau saya bilang itu teofaninya. Nah, menurutmu Marmar siapa itu yang menyatakan diri itu? Ya Adonai itu sendiri. Berarti bukan teofaninya ya? Apa sih definisi teofani? Ya Tuhan menampakkan diri aja, menampakkan wajahnya. Jadi yang nampak di situ tuh Tuhan apa bukan? Nggak ngerti, makanya jelasin. Kalau Malikil tadinya nggak mengakui, tapi di sini barusan dia mengakui itu teofaninya saja. Jadi gini. Ingat kan yang waktu saya sama Marmar, kita bertiga sama Malikil, kan saya kejar di situ. Malikil nggak mengakui itu teofani, ya kan? Karena saya hajar nanti dengan ulangan 18 tadi, yang akhirnya saya turun tuh nggak sempet. Ini kebetulan ada Marmar di sini. Saya ingin menjelaskan konsistensi apa yang dilakukan oleh Hashem ketika bertemu dengan Adam, ketika bertemu dengan Abraham, ketika bertemu dengan Yakub, berbeda dengan ketika bertemu dengan Yehezkiel, juga bertemu dengan umat Israel di Gunung Horeb. Kenapa itu bisa terjadi, Bu Marmar? Kenapa di suatu ketika dia mengurangi kemuliaannya sehingga dia seperti layaknya manusia, tetapi di kesempatan lain dia menggunakan seluruh kemuliaannya untuk diperlihatkan kepada bangsa Israel. Gitu. Jadi gini, kamu harus paham, bikin pusing. Tuhan itu punya 72 nama yang mengikat dengan sifatnya. Jadi 72 nama itu, nah dia setiap bertemu orang-orang yang ditemuinya ya, kan dia bentuknya itu beda-beda ya. Ada yang dia datang dalam bentuk malaikat ya, matat namanya. Nah
Ya, dalam bentuk malaikat, dalam bentuk tiang awan, tiang api, roti mana, roti air Miriam. Terus ada dia juga datang dalam bentuk Shekinah, Ruach HaKodes. Nah, itu bentuk-bentuk Tuhan itu setiap bahkan waktu ke Elia kalau nggak salah dia datang dalam rupa angin aja. Nah, Ya kenapa? Kan dia sejak semula memiliki daging dan darah. Kenapa dia nggak konsisten menampakkan dirinya kalau memang dia betul daging dan darah gitu? gini, jadi Tuhan itu menyesuaikan dengan sifatnya. Nah, kamu harus paham juga bikin pusing gini. Di dalam Judaism itu tuh ada gini, namanya itu aku lupa ya nama bahasa Ibraninya. Jadi ada wajah besar dan ada wajah kecil. Ya. Wajah kecil itu tuh bagian yang terlihat dari Tuhan yang bisa kamu lihat. Gitulah, itu wajah kecil. Kalau ibarat kata di kita ini, tubuh kita ini wajah kecil. Ya, tubuh kita ini wajah kecil. Lalu ada namanya tubuh wajah besar gitulah, perwujudan yang besar. Apa itu? Jiwa. Jiwa itu tuh lu nggak bisa definisikan seperti apa, sekalipun shape-nya lu bisa jelaskan ya seperti tubuh lu, soketnya lu tuh kan ya begitu, tapi apa struktur dasar di dalamnya tuh lu nggak bisa jelaskan. Nah, ini yang dikatakan wajah besar. Nah, jadi yang kita lihat dalam rupa ini itu adalah yang dikatakan sebagai wajah kecil. Wajah kecil yang hanya kamu bisa lihat dalam rupa-rupa itu, gitu loh. Nah, sedangkan Mar, saya nggak, ini terlalu rumit ya. Saya nggak melihat Judaism berpikir seperti Marmarnya. Marmar ini Judaism atau karena mesianik aja nih Marmar? Ada, itu ada. Ada pencampuran soalnya, ada sinkretisme sebenarnya penjelasan Marmar dengan penjelasan mesianik, karena seutuhnya kalau Judaism nggak pernah menjelaskan begini, Mar. Ada, bikin pusing. Aku masalahnya kalau aku mau buka aplikasinya nanti doubling suaranya, gitu loh. Ada. Kalau kamu. Nah, jadi kalau sudah Kristen sama Kristen berdebat, gitu ya. Kita sebagai pendengarnya ini bawaannya mau tertawa, ya tertawa tinggal-tinggal. Kenapa? Yang satu ngarang cerita, yang satunya asal juak gitu ya. Jadi kita bawaannya kalau sudah mereka yang berdebat itu lucu. Nah, namun salutnya sama ada yang namanya Malikil itu dulu penghujat itu. Tapi saat ini ketika dia menjadi seorang Oneness itu dia penyabar gitu. Bahkan dimaki-maki orang Protestan pun dia tidak pernah tidak pernah frontal gitu ya. Walaupun frontal tidak seberapa, itu pun sekali-sekali. Tapi kalau orang-orang Tritunggal ini barbar mereka. Mengaku ajaran kasih, ajaran paling benar, ajaran paling kasih, paling inilah, paling itu. Tapi apa? Ketika mereka berdebat, itu kalimat-kalimatnya yang terlontar dari lisan bodohnya, lisan jahilnya ini luar biasa. Hanya caci maki. Karena memang Yesus sendiri mengajarkan dari lisan yang disembahnya saja ya, dari kitabnya itu kontradiksi. Yesus mengajarkan ajaran kasih, tapi ya konon katanya. Tapi di sini Yesus berkata, ya, aku datang bukan membawa damai, melainkan pedang, ya kan? Akan tetapi siapa yang tidak setuju aku menjadi rajanya, maka bawa kemari, bawa ke hadapanku, dan bunuhlah mereka di depan mataku. Dan barang siapa tidak membenci bapaknya, anaknya, lah segala macam, maka dia tidak layak menjadi pengikutku. Aneh. Di sisi lain mengajarkan ajaran kasih, tapi mengajarkan kebencian dia juga. Nah itu ya lucu memang kitabnya orang Kristen. Bagi orang-orang yang mau berakal pasti meninggalkan isi kitab yang seperti itu. Karena jelas ya, jikalaulah memang itu datang dari Tuhan, maka tidaklah mungkin kitab itu akan berbunyi ataupun memerintahkan umat manusia yang mengimaninya sebuah isi kitab itu meyakini bahasanya itu adalah firman Tuhan, mengajarkan kebencian, mengajarkan ketidaksukaan terhadap sesama ya. Tapi di sisi lain ada kasihlah musuhmu. Jadi semua dianggap musuh, gitu. Semua dianggap musuh. Nah, namun yang menjadi blunder di sini ketika iblis ya berencana untuk
menyalibkan Yesus dengan merasuki Yudas itu, ya kan jadi musuhnya nyata. Di dalam Islam juga bahwa setan iblis itu musuh yang nyata. Nah, dalam Kristen harus dikasihi, gitu. Kasihlah musuhmu masalahnya. Jadi blunder di sini. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ridho Jani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi Ya Bashir